Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat dan sahabat Islam semua, jumpa lagi kita di Tobat TV. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan hidup di setiap langkah dalam perjalanan di dunia ini. Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Inilah yang dialami seorang mu'alaf yang kini menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, atau disingkat dengan PT, yaitu Denny Sanusi. Sebelum masuk Islam, Koh Denny Sanusi merupakan umat agama lain, namun jiwanya bergejolak. Padahal Koh Denny masih duduk di bangku SMA, yang biasanya anak muda tidak begitu memikirkan perkara agama. Baik, sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah para pencari Allah lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan komen yang baik. Insya Allah keberkahan buat kita semua dari kisah para mu'alaf dan kisah-kisah Islam seluruh dunia. Hingga suatu saat Koh Denny terus-menerus bertemu dengan umat Islam di penjuru tempatnya. Dia makin merasa gelisah, bahkan sangat malas untuk ibadah di agamanya terdahulu. Akhirnya Koh Denny memutuskan berkonsultasi dengan seorang ustadz. Dia disarankan berdoa sebelum tidur dengan menyebut "Ya Tuhan". Sebutnya "Ya Tuhan", Tuhan saja yang netral. Nah, itu saya tertarik, ujar Koh Denny Sanusi. Ia lantas penasaran dengan cara doa yang dimaksud sang ustadz itu. Koh Denny pun meminta bimbingan serta doa yang dipinta. Mudah saja, dia hanya perlu berdoa untuk ditunjukkan agama yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa saja, "Ya Tuhan, tunjukkanlah saya agama yang mana dibenarkan di dunia dan di akhirat, dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan akhirat." Udah itu saja, tutur Koh Denny. Kebetulan esok harinya bulan Ramadan tiba. Ini seperti skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Denny Sanusi. Entah karena apa, dia mendapat dorongan untuk ikut berpuasa. Padahal Koh Denny belum menjadi seorang muslim kala itu. Saya belum Islam. Ada dorongan apa? Saya nggak paham. Saya ikut puasa waktu itu, sebulan penuh nggak kalah saya. Nah, sebelum mau tidur, saya ikuti nasihat itu, doa yang diterangkan oleh Ustadz tadi, terang Koh Denny. Setelah berdoa sesuai arahan sang Ustadz, Koh Denny Sanusi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah pertamanya adalah puasa. Kala mendengar azan, dia mengaku gemetar seketika, bahkan sempat pingsan beberapa saat. Dapat petunjuk hidayah pertama saya adalah puasa. Kan kalau puasa itu maghrib buka biasa ya. Nah, saya nunggu maghrib. Saya setel radio, tiba-tiba azan. Saya kaget setengah mati sampai kelenger lah. Pingsan semenit 2 menit, gemetar saya. Padahal sebelumnya saya dengar azan biasa saja, ucap Denny. Merasa bingung, Denny lantas kembali berkonsultasi dengan sang ustaz. Dikatakan itu adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doanya Koh Denny. Dan Koh Denny pun merasa bingung atas petunjuk tersebut. Dia pun kembali berdoa dan meminta penjelasan akan hal yang dialaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kedua kepada Koh Denny lewat sebuah mimpi. Dia melihat sekelompok orang bermain rebana dan melantunkan sholawat di sebuah acara TV. Ini makin membuatnya bersemangat untuk terus berdoa.
Belum berhenti di sana, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan hidayah kepadanya. Petunjuk ketiga ini masih sangat membekas di pikiran Denny. Bahkan sampai bulu kuduknya sampai merinding ketika membahas hal ini. Diceritakan sang ustadz menyarankan Denny untuk tidak tidur di sebuah malam Ramadan, yakni malam ke-27 Ramadan. Dia pun menuruti perkataan sang ustadz. Dalam perjalanan sepulang dari rumah sang ustadz sekitar jam 1 atau 2 pagi, Denny merasa ada yang menggandeng tangannya dan menuntunnya arahnya untuk berwudu. Tidak hanya itu, dia juga dituntun untuk melakukan sholat 2 rakaat. Denny mengaku tak membaca doa apapun kala itu. Tentu saja lantaran dirinya masih belum tahu apapun terkait agama Islam. Semua benar-benar terjadi begitu saja di luar nalar pikirannya. Saya ikutin saja. Setelah selesai, saya naik ke atas dan sholat 2 rakaat. Nah, udah kan selesai habis subuh, saya datang ke Ustadz, ujar Qodeni. Ia kemudian menceritakan kejadian yang menurutnya aneh dan gaib itu kepada sang Ustadz. Dijelaskan bahwa wudu dan sholat adalah simbol yang identik dengan Islam. Kendati demikian, sang ustaz kembali menyerahkan pilihannya kepada dia. Gini aja deh, wudu itu simbol Islam, sholat juga simbol Islam. Cuma saya Islam, nggak mungkin saya ajak kamu karena Islam bukan agama ajakan. Kamu mikir aja deh sendiri. Wah, saya mikir. Bener ya, ternyata kejadian semalam membekas beneran, kata Qodeni. Beberapa hari kemudian bulan Ramadan selesai dan tibalah Idul Fitri. Saat itulah Denny Sanusi yang masih berusia 19 tahun pada saat itu mantap menjadi mu'alaf dan resmi memeluk agama Islam. Tanpa pikir panjang dia pun mengikuti segala ajaran Islam, salah satunya melakukan khitan. Mulai dari situlah Denny Sanusi percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar ada dan kerap mendengarkan doa-doanya. Jadi doa saya itu ditunjukkan agama sama Allah itu dibuktikan tandasnya. Inilah salah satu keajaiban bagi Qodeni sehingga beliau masuk Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Dan kita doakan mudah-mudahan Qodeni selalu istiqomah dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.